Senin 1 Ramadan 470 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1707 Masehi, dan wafat di Baghdad pada Sabtu 11 Rabiul Tsani 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Inilah dia kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam lembaran sejarah Islam, setiap abad kita akan menemukan tokoh besar yang mendapatkan status mujadid. Ini sesuai dengan hadis Rasul yang menyatakan bahwa setiap 1000 tahun Allah akan mengirimkan pembaru di kalangan umat Islam. Jika mujadid Islam pada abad ke-11 Masehi adalah Imam Al-Ghazali dan mendapatkan julukan Hujatul Islam karena keberhasilannya menggabungkan syariat dan terekat secara teoritis. Mutiara sejarah abad ke-12 Masehi diduduki oleh seorang ulama yang berhasil memadukan antara syariat dan sufisme secara praktis dan aplikatif. Karena itu, ia mendapat julukan Qudhatul Aulia serta Qutsul Azam, orang yang suci terbesar dalam Islam. Dia adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jika nama Al-Ghazali dikenal dalam studi-studi tasawuf secara akademik melalui kitab-kitab teori sufinya, nama Al-Jailani lebih membumi karena ajaran amaliyahnya, sehingga dalam masyarakat muslim namanya sangat populer, dijadikan sarana ushuliyah serta selalu disebut dalam setiap acara-acara keagamaan. Di samping manakibnya yang juga banyak dibaca tentang riwayat hidup sang tokoh, sebagian besar umat Islam Indonesia pernah mendengar nama tokoh ini. Demikian pula para pengaji tasawuf di barat dan di timur yang sangat menaruh hormat kepada karena keberhasilannya membumikan tasawuf bagi masyarakat muslim hingga saat ini. Nama lengkapnya adalah Syahid Muhyiddin Abi Muhammad Abdul Qadir Ibnu Abi Shalih Musa Zaini Dausat Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir dilahirkan di desa Nib, termasuk pada distrik Jailani, disebut juga dengan Zilan, Kailan, Kilan atau Al-Jil. Kurdistan Selatan terletak 150 km sebelah timur Laut Kota Baghdad, di selatan Laut Kaspia Iran. Wilayah ini dahulunya masuk ke sebagian wilayah Tabristan. Sekarang sudah memisahkan diri dan masuk menjadi suatu provinsi dari Republik Islam Iran. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan pada waktu Fajar, Senin 1 Ramadan 470 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1177 Masehi, dan wafat di Baghdad pada Sabtu 11 Rabiul Tsani 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Kebanyakan biografi dikenal sebagai manakib. Tokoh sufi terpopuler ini dipenuhi dengan fiksi tanpa mendasarkan pada fakta-fakta sejarah. Padahal ulama ini merupakan tokoh sejarah yang cukup besar dalam wacana pemikiran Islam, terutama sejarah tasawuf, sehingga para ulama banyak mengungkapkan bahwa Syekh Abdul Qadir merupakan mujtahid abad ke-14. Ia lahir sebagai anak yatim, di mana ayahnya telah wafat sewaktu beliau masih dalam kandungan 6 bulan. Di tengah keluarga yang hidup sederhana dan soleh, ayahnya Al-Imam Syahid Abi Shalih Musa Zaini Dausat adalah ulama fuqaha ternama mazhab Hambali, dan garis silsilahnya berujung pada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ibunya adalah Ummul Khair Fatimah, putri Syahid Abdullah Saumi, seorang sufi terkemuka waktu itu. Dari jalur ini silsilahnya akan sampai pada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jika silsilah ini diteruskan akan sampai kepada Nabi Ibrahim melalui kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib. Ia termasuk keturunan Rasulullah dari jalur Siti Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ia diberi gelar pula dengan nama Syahid. Keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah tampak ketika dilahirkan. Konon ketika mengandung ibunya sudah berusia 60 tahun, sebuah usia yang sangat rawan untuk melahirkan. Bahkan ketika dilahirkan yang bertepatan dengan bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mau menyusui sejak terbit fajar hingga maghrib. Namun, kebesaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan semata-mata karena faktor nasab dan keramahannya. Ia termasuk pemuda yang cerdas, pendiam, berbudi pekerti luhur, jujur, dan berbakti kepada orang tua. Selain itu,
Kemasyhuran namanya karena kepandaiannya dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama. Ia menguasai ilmu fikih dan usul fikih. Kendati menguasai mazhab Hanafi, ia pernah menjadi mufti mazhab Syafi'i di Baghdad. Di samping itu, ia juga dikenal sangat alim dan wara. Hal ini berkaitan dengan ajaran sufi yang dipelajarinya. Ia suka thariqat melalui ridho dan mahjadah melawan hawa nafsu. Selain penguasaannya dalam bidang ilmu fikih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dikenal sebagai peletak dasar ajaran thariqat Qadiriyah. Al-Jailani dikenal juga sebagai orang yang memberikan spirit keagamaan bagi banyak umat. Karena itu, banyak ulama yang menjuluki Muhyiddin, penghidup agama, di depan namanya. Dan itulah dia, kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jangan pernah sekali-kali meninggalkan sejarah. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.